Oke, Bapak Ibu, kita ketemu lagi. Jadi tadi Bapak Ibu sudah istirahat. Sekarang kita lanjut lagi materi ketemu sama saya nih. Semoga Bapak Ibu nggak bosen ya ketemu dengan saya. Saya cek dulu nih, ada yang eh, belum masuk atau sudah semua? Oh ternyata sudah. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah kembali lagi kegiatan kali ini dengan tepat waktu. Baik, sebelum kita mulai mungkin kita berdoa dulu ya. Jadi saya meminta tolong kepada teman yang pikir hari ini untuk memimpin doa. Siapa nih yang pikir hari ini? Siapa yang pikir? Pak Open ya? Oke, silakan Pak. Baik, Bapak Ibu, sebelum kegiatan ini dimulai, kita awali dengan doa supaya memperlancar apa yang kita harapkan nanti semuanya. Sesuai dengan keyakinan kepercayaan, berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan kepada penyaji Pak Dewa Yuda. Silakan. Oke, terima kasih Pak Open. Pak dibantu uh, memimpin doa. Ya, semoga apa yang Bapak Ibu doakan bersama bisa dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, ini tampaknya siang ini sudah mulai lemes semua ya. Ngantuk apa gimana nih jam segini? Ya, Ya, oke deh. banyak Ya, pekerjaan tadi. oh iya Pak. Bapak Ngantuk lagi Pak, sibuk. ngantuk. Oke, lagi sibuk juga tadi double job Pak ya, Pak Open ya. Iya, benar. Ini ngurus Lagi. anak-anak. Oh iya, oke. Terima kasih Pak. Dedikasinya luar biasa sekali. Di tengah kesibukan Bapak tetap bisa mengikuti kegiatan IHAT ini dengan Ya, terima lancar kasih. dan Tetap semangat. Oke, terima kasih. Baik, biar teman-teman tidak capek atau tidak bosan, mari kita speaking sedikit ya. Kita main-main Oke, sedikit. setuju. Oke. Nah, nama permainannya adalah binatang uh, binatang yang penuh arti. Oh, binatang penuh arti. Ya. Ya, jadi aturan mainnya adalah nanti saya akan menyebutkan salah satu nama hewan, ya. Salah satu nama hewan nanti huruf paling belakangnya dilanjutkan oleh teman yang lain. Ya, jadi huruf paling belakangnya itu menjadi huruf depan dari hewan yang disebutkan berikutnya. Kira-kira ada pertanyaan teman-teman? Bisa ya? Oke, bisa coba. Oke, siap. Hewan kita ya. Ya, kita sebutkan nama hewan ya. Kita mulai dari saya nih. Jadi hewannya sapi ya, sapi. Oke. Mungkin saya lemparkan ke saya acak dulu. Jing, 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 jing. Pak Gus Surya. Aduh, huruf I ya? Apa ya? Ikan. Oke, ikan. Bener ya, ikan depannya I ya? Ikan. Oh ya, Ikan. ikan. Oke, ikan. Oke. Baik, ikan. Oke, silakan Pak. Diacak lagi siapa berikutnya? Acak. Pak Openata. Waduh, saya kenalin. Aduh. Apa terakhir bagus? Terakhir katanya apa? Ikan N berarti ya, N. Ikan N. Nah, lu. Susah nih Pak, susah Pak. Di mana cari N-nya ikannya? Kalau salah dihukum Pak. Apa ya? Naga tuh. Hah? Naga hewan Pak ya? Hewan Naga itu. Naga itu bukan di dongeng aja ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, naga. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Opan. Ya, oke. Oke, karena teman-teman sudah segar lagi, jadi sudah siap melanjutkan kegiatan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mungkin saya akan mulai saja sekarang. Ya. Saya izin share screen dulu ya teman-teman. Ya. Kira-kira ada yang tahu nggak kita akan bahas apa kali ini?
bahas apa ya? Apa ya? Apa? Coba share aja Pak. Saya lupa. Oke, ya, oke, baik. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah jeng jeng. Ya, sudah muncul nggih? Oke, ya, sudah muncul tampilannya. Sudah Pak, sudah. Sudah, Baik, jelas. ya. Jadi inilah yang akan kita bahas kali ini, yaitu terkait dengan modul ajar. Oke. Nah, nanti teman-teman setelah ini akan semakin lebih memahami lagi terkait dengan modul ajar, karena teman-teman nanti akan bertugas juga membuat ya. Jadi silakan teman-teman bisa berdiskusi dalam kegiatan kita kali ini dengan baik. Oke, nah apa saja sih agenda yang akan kita bahas kali ini terkait dengan modul ajar? Jadi agendanya itu ada 4, teman-teman. Jadi agendanya itu adalah konsep modul ajar, kemudian komponen modul ajar, lalu persiapan penyusunan modul ajar, dan juga prosedur penyusunan modul ajar. Jadi ada 4 agenda untuk sesi modul ajar ini, tapi untuk sesi kita kali ini kita hanya membahas 2 saja dulu. Nah, nanti akan dilanjutkan oleh rekan fasilitator yang lainnya ya. Jadi saat ini kita akan belajar mengenai konsep modul ajar itu seperti apa, kemudian komponennya apa saja sih yang terdapat dalam modul ajar. Baik, kita mulai saja. Nah, konsep modul ajar. Nah, sebenarnya apa sih modul ajar itu, teman-teman? Jadi seperti yang teman-teman bisa perhatikan di sana, modul ajar itu tidak lain adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan juga pedoman yang dirancang secara sistematis dan juga menarik. Nah, ya, jadi kata kuncinya di sini adalah sistematis, teman-teman. Ya, sistematis berarti ada susunannya ya, yang nanti akan kita bahas. Dan tentunya adalah menarik. Nah, kenapa menarik? Karena kita harapkan modul ajar ini akan menjadikan sesuatu yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua konsepnya adalah modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Ya, jadi teman-teman di pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang profil pelajar Pancasila, ya. Jadi sudah membahas tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian sudah juga membahas tentang capaian pembelajaran, di mana profil pelajar Pancasila ini sebagai pusatnya. Kemudian kita akan menentukan capaian pembelajaran untuk masing-masing fase juga sudah kita bahas kemarin sebelumnya. Nah, dari capaian pembelajaran ini dijabarkan menjadi alur tujuan. Nah, alur tujuan inilah yang kita implementasikan menjadi sebuah modul ajar, seperti itu. Nah, seperti yang teman-teman perhatikan di sini, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik ya. Jadi untuk fase yang kemarin kita sudah bahas, khusus untuk di kelas 10 ini kita akan mulai dari fase E ya, teman-teman ya, untuk kelas 10. Kemudian mempertimbangkan juga apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Jadi itu adalah dasar dari penyusunannya. Kemudian yang terakhir, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna, seperti itu ya. Jadi dalam kegiatan sekolah penggerak ini kita harapkan kita mampu menciptakan ekosistem belajar anak-anak sehingga pembelajaran anak-anak akan menjadi lebih bermakna, seperti itu. Nah, apa saja sih yang menjadi komponen dari modul ajar ini? Ya, kalau kita perhatikan di sana secara umum komponennya dibagi menjadi 3 ya. Secara umum ada informasi umum, ada kompetensi inti, dan juga ada lampiran. Nah, itu nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, apa sih yang harus kita perhatikan dalam komponen modul ajar ini? Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan guru dalam satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik ya. Jadi di sini teman-teman tentu sudah melakukan pemetaan juga terkait dengan konteks lingkungan seperti apa di sekolah dan juga kebutuhan belajar dari peserta didik. Nah, jadi teman-teman bisa menyusun modul ajar berdasarkan dengan hal tersebut. Kemudian modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunannya. Ya, komponennya nanti kita bahas secara detail. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Ya, jadi komponen-komponen ini dibutuhkan sebagai
uh, persiapan kita agar lebih lengkap sehingga pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian konsep berikutnya, komponen modul ajar ini juga bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Jadi walaupun di sini sudah ada beberapa panduan terkait dengan komponennya, jika ada dirasa perlu ditambahkan, silakan bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan dari teman-teman sekalian dalam pembelajaran di kelas. Nah, sekarang kita bahas satu persatu nih, apa saja sih komponen-komponen dari modul ajar tersebut. Kita mulai dari komponen yang pertama ya, terkait dengan informasi umum. Nah, apa saja yang ada dalam informasi umum tersebut? Yang pertama adalah tentunya identitas modul. Nah, di sini identitas modul itu akan terdiri dari yang pertama, nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar. Kemudian jenjang sekolah, entah itu SD, SMP, dan SMA. Kalau kita SMA berarti ya. Kemudian kelas, ya untuk karena kita sekolah penggerak angkatan pertama berarti kita gunakan kelas 10. Kemudian alokasi waktu. Nah, di sini alokasi waktu disesuaikan dengan jam pelajaran yang berlaku di sekolah kita masing-masing seperti itu. Kemudian informasi umum juga terdiri dari kompetensi awal. Nah, apa itu kompetensi awal? Kompetensi awal itu adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mereka mempelajari topik tertentu. Nah, kompetensi awal inilah yang merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar kita yang akan kita buat. Semakin kuat kompetensi awal, maka modul ajar kita akan semakin mendalam juga yang akan kita rancang seperti itu. Kemudian berikutnya adalah yang bagian C, yaitu profil pelajar Pancasila, di mana ini merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Nah, profil pelajar Pancasila ini dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Jadi harus tercermin dari kontennya ya, dan juga metode pembelajarannya. Di dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan secara keseluruhan. Namun, kita dapat memilih ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan kemarin, tidak keenamnya kita munculkan atau kita cantumkan, tapi kita bisa pilih sesuai dengan kegiatan pembelajarannya seperti itu. Kemudian 6 dimensi profil pelajaran ini akan saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran. Jadi harus diperhatikan ini akan terintegrasi dalam keseluruhan mata pelajaran, di mana hal ini akan terlihat jelas pada materi. Ya, jadi harus terlihat jelas di sana profil pelajar Pancasilanya, pedagogi, kegiatan proyek, dan juga asesmennya. Seperti itu. Dan setiap modul ajar memuat satu atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila yang sudah ditetapkan. Dan bagian berikutnya adalah sarana dan prasarana. Nah, bagian ini merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran, di mana sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sedangkan prasarana termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ketersediaan materi ini disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, baik dengan keterbatasan atau kelebihannya. Jadi kita harus perhatikan apa sih kebutuhan peserta didik itu. Teknologi juga termasuk sarana prasarana yang penting untuk diperhatikan, dan juga dapat dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna seperti itu. Nah, ini bagian E, yaitu target peserta didik. Nah, di sini yang menjadi target itu adalah yang pertama peserta didik reguler atau tipikal. Jadi ini termasuk golongan peserta didik yang umum ya. Jadi tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami bahan ajar. Kemudian target yang kedua adalah peserta didik dengan kesulitan belajar. Nah, yang termasuk dengan peserta didik dengan kesulitan belajar ini adalah peserta didik yang memiliki gaya belajar yang terbatas hanya satu gaya, misalkan audio saja nih, atau memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang, dan juga kesulitan belajar lainnya. Itu target yang kedua. Kemudian yang ketiga, peserta didik dengan pencapaian tinggi. Jadi kita juga bisa klasifikasikan berdasarkan pencapaian tinggi, yaitu peserta didik yang dapat mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tingkat atas atau HOTS, dan juga memiliki keterampilan memimpin. Nah, sekarang bagian F-nya adalah model pembelajaran, di mana model pembelajaran ini merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran ini dapat kita gunakan berupa pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau PJJ daring, pembelajaran jarak jauh
luar jaringan atau PJJ luring dan juga blended learning seperti itu. Oke, itu adalah informasi umumnya nggih. Nah, sekarang kita masuk ke komponen inti. Nah, apa sih yang menjadi komponen inti dari modul ajar? Yang pertama tentunya tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini harus mencerminkan hal-hal yang penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Jadi ingat tujuan pembelajaran ini akan menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid dan asesmen yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita harus perhatikan juga bahwa tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk, pengetahuan dan juga prosedural, pemanfaatan konseptual, pemikiran dan penalaran keterampilan, serta kolaboratif dan strategi komunikasi. Nah, kemudian bagian komponen inti berikutnya adalah pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna di sini adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta diperoleh setelah mengikuti proses pembelajaran ini. Nah, manfaat tersebut nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ada beberapa pemahaman bermakna yang bisa kita munculkan di sini ya. Contohnya, misalkan manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai satu tujuan, di mana hal ini tentu akan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian makhluk itu beradaptasi dengan perubahan habitatnya. Nah, di sini uh, hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh anak-anak sehingga ketika terjadi perubahan dalam lingkungan anak-anak, maka mereka dapat beradaptasi dengan cara mereka dan juga kemampuan masing-masing. Seperti itu. Bagian berikutnya adalah pertanyaan pemantik. Nah, di sini pertanyaan ini dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik ini akan membantu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, contohnya, misalkan nih dalam penulisan cerpen, guru dapat mendorong pertanyaan pemantik seperti ini. Apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Nah, jadi dari pertanyaan ini mungkin anak akan mulai menggali lagi pemikirannya, kira-kira apa sih yang menarik dalam cerpen? Kemudian pertanyaan berikutnya juga, jika diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, kira-kira apa yang diusulkan? Nah, di sini tentu anak-anak akan menggali lagi ide-ide mereka untuk membuat akhir cerita yang berbeda dari yang sebelumnya. Dan komponen inti berikutnya adalah kegiatan pembelajaran. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran ini berisi urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran dituangkan secara konkret, disertakan opsi pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan kebutuhan belajar siswa. Jadi ini mungkin sudah sering teman-teman tuangkan dalam RPP dulu ya, di bagian langkah pembelajaran. Cuman yang harus diperhatikan di sini adalah harus dituangkan secara konkret ya, seperti apa yang ingin seperti apa yang ingin dilaksanakan secara konkret. Kemudian ada juga opsi pembelajaran alternatif untuk menyesuaikan kebutuhan belajar siswa. Nah, langkah di sini harus berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan. Ada 3 tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup berbasis metode pembelajaran aktif. Kemudian bagian berikutnya ada assessment. Nah, di sini digunakan untuk mengukur pencapaian belajar di akhir kegiatan. Nah, ada 3 jenis asesmen yang kita laksanakan, yaitu asesmen diagnostik sebelum pembelajaran, asesmen formatif selama proses pembelajaran, dan asesmen sumatif di akhir proses pembelajaran. Nah, bentuknya juga bisa dalam bentuk sikap, performa, dan juga tertulis. Nah, seperti itu. Kemudian bagian F, yaitu pengayaan dan remedial. Nah, pengayaan ini akan kita berikan untuk anak-anak dengan capaian tinggi sehingga bisa mengembangkan potensinya lebih optimal lagi. Sedangkan remedial kita berikan kepada anak-anak yang memiliki kebutuhan bimbingan khusus untuk memahami materi atau pembelajaran tersebut. Nah, untuk merancang kegiatan pengayaan perlu diperhatikan mengenai diferensiasi, misalkan contoh lembar kerja atau kegiatan yang berbeda dengan kelasnya sehingga akan lebih mengoptimalkan lagi potensi anak-anak seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga yaitu lampiran. Nah, lampiran ini terdiri dari lembar kerja peserta didik, di mana lembar kerja ini ditujukan untuk peserta didik ya, bukan untuk guru ya. Jadi teman-teman bisa merancang lembar kerja yang ditujukan untuk peserta didik dan silakan bisa diperbanyak sesuai dengan kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik, termasuk juga peserta didik yang non reguler. Kemudian yang kedua yaitu bahan bacaan guru dan peserta didik. Nah, bahan bacaan guru ini dan peserta didik ini dapat digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai dan juga untuk memperdalam pemahaman materi.
Nah, karena selain bahan ini tentu anak-anak juga sudah mengeksplor lagi sumber-sumber lain untuk bahan bacaannya ya, seperti itu. Kemudian ada namanya glosarium. Nah, glosarium ini adalah kumpulan istilah dalam suatu bidang yang disusun secara alfabetikal ya, dari A, B, dan seterusnya, dilengkapi dengan definisi dan artinya. Nah, glosarium ini diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam yang mungkin tidak langsung dipahami oleh anak-anak selama proses pembelajaran. Kemudian bagian terakhir itu adalah daftar pustaka, di mana daftar pustaka ini adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Nah, referensi yang dimaksud di sini adalah bisa buku, bisa majalah, koran, situs internet, lingkungan, dan juga narasumber lainnya seperti itu. Oke, sepertinya itu ya. Ini nanti nih saya tanyakan. Oke, jadi sepertinya itu yang saya sampaikan terkait dengan modul ajar. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami, bisa ditanyakan. Silakan. Oh, nggak ada ya? Oke, atau ya sebelum ada yang bertanya, saya mau sampaikan dulu terkait dengan tugasnya, nggih. Jadi nanti teman-teman sebagai tugas dari kegiatan ini, silakan nanti teman-teman bisa buat modul ajar, ya. Salah satu contoh modul ajar sesuai dengan mata pelajaran dan juga tujuan pembelajaran yang ingin, alur tujuan pembelajaran yang ingin teman-teman gunakan, ya. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan hal tersebut? Pak Ide Bagus Kade Surya. Ya, terima kasih Pak Yuda. Pemaparannya begitu lengkap tentang modul ajar. Awalnya baru saya mau tanya, penjelasannya begitu lengkap, apakah ada tugas setelah ini? Ternyata ada ya tugasnya. Ya, pasti ada, Pak. Yang mau saya tanyakan tentang tugas dari modul ajar ini, bentuk tugasnya nanti berupa apa ya? Apakah saya harus print atau bentuk digital atau bagaimana? Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Pak Kade Surya ya. Jadi sudah tanggap sekali, ternyata memang ada tugasnya Pak. Jadi kenapa kita berikan tugas? Karena ini juga bisa Bapak gunakan nanti dalam pembelajaran di kelas. Untuk terkait dengan bentuknya, mungkin yang paling sederhana, sebenarnya nggak ada batasan sih. Jadi teman-teman bisa buat modul ajar dalam bentuk PDF silahkan, dalam bentuk Microsoft Word juga silahkan, ataupun menggunakan yang lainnya misalkan seperti Canva dan juga sebagainya. Silahkan. Jadi kita merdeka belajar. Jadi bentuk-bentuknya, tugasnya juga silahkan merdeka. Yang penting sesuai dengan komponen dari modul ajar tersebut. Seperti itu, Pak. Kira-kira bisa ya? Pasti bisa lah. Oke. Baik, ada lagi? Oke, siap. Ada lagi pertanyaan mungkin teman-teman yang lainnya? Cukup ya. Oke, ya nanti silahkan teman-teman bisa kerjakan tugasnya. Nanti jika ada pertanyaan lagi, silahkan bisa japri-japri lagi saya ataupun teman-teman fasilitator yang lain, ya. Oke, sebelum kita akhiri nih, saya ada pertanyaan nih. Ada bisa jawab nggak? Oke. Sebutkan minimal 7 komponen yang ada dalam modul ajar. Apa aja, ayo. Ada yang masih ingat? Apa aja? Yuk. Ada yang masih ingat teman-teman? Iya. Nah, masih malu-malu nih mungkin. Nah, nanti ini menjadi tugas juga. Jadi silahkan nanti di modul ajaran dibuat, teman-teman akan bisa mengingat lagi minimal 7 komponen ya, atau bahkan lebih deh. Semuanya nanti akan teman-teman bisa terapkan di modul ajarnya. Oke? Baik, untuk kali ini mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sebelum kita akhiri mungkin bisa dibantu doa nih. Dari tiket hari ini siapa tadi ya? Oke, Pak Open ya. Silakan Pak Open, bisa dibantu untuk doa. Baik Bapak Ibu, karena presentasi atau pemaparan dari modul ajar yang dibawakan Pak Dewo sudah selesai, mari kita akhiri dengan doa dan apa yang disampaikan bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran ke anak didik kita. Bapak Ibu,
berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan kepada Pak Dewi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Opat. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan sinyal ya Pak Opat ya. Namanya di Indonesia koneksinya ya seperti ini, tapi tidak menyurutkan semangat teman-teman. Baik, karena sudah ditutup dengan doa, maka untuk kegiatan kali ini kita bisa akhiri. Silakan teman-teman bisa persiapkan diri untuk ke rumah masing-masing. Ya, kalau yang di sekolah silakan bisa ke rumah masing-masing. Kalau yang di rumah bisa istirahat dulu sebelum mengerjakan tugas berikutnya. Oke, jadi untuk kali ini saya cukupkan. Om Santi 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 Om. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.